demi jiwa. Nah, jiwa yang bisa berpotensi baik dan jiwa yang bisa berpotensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan di dalam nafsu itu fujuraha, ini fujur, sifat yang tidak baik, tughyan, melanggar, mengingkari, melawan terhadap perintah Allah, itu fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang baik, yang takwa. Qad aflaha man zakka, ini Allah bersumpah, qad aflaha man zakka, sungguh aflaha mendapatkan keuntungan atau aflaha mendapatkan kemenangan, man zakka, siapa saja yang mensucikan dan membersihkan nafsunya. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassa, sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihad wasilatur rahim wat ta'awun wa naha anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil karim. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulikal mukhtar sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, jamaah majelis, jamaah masjid Ukhuwah Islamiyah Perum Sekardangan Indah rahimakumullah, segenap takmir dan jajarannya, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memulai aktivitas di pagi hari ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan nikmat dan karunia ini berbanding lurus dengan ketaatan kita, berbanding lurus dengan ibadah kita, karena itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ayuhal hadirun jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, ini termasuk kajian penutup dari salah satu penghalang, salah satu kendala di dalam menuju Allah, yaitu nafsu. Jadi saya gabung dengan hawa, keinginan, nafsu. Di dalam Al-Quran kata nafsu itu dalam kitab Al-Ujuh wan Nadhair disebutkan ada sekitar mi'atain khamsan wa tis'ain, 295 kata dengan bermacam-macam bentuknya. Ada yang nakiro, ada yang ma'rifah,
ada yang dimudhafkan atau yang berdiri sendiri. Jadi ada sekitar 295 kata. Kemudian dibagi dari 295 kata itu kepada makna-makna sekitar 8 makna. Kata ulama, nafsu itu bukan lafadz mutasabbihat, bukan lafadz yang samar, tetapi kata-kata nafsun dalam pakar-pakar bahasa itu termasuk lafdzun mustarak. Jadi lafadz yang artinya satu, maknanya lebih dari satu. Itu namanya mustarak dalam kajian lugha atau linguistik bahasa. Nah, kita ini yang mana? Kita ini sepakat para ulama, sepakat orang-orang salik. Kita ini orang salikun, orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sepakat bahwa nafsu ini termasuk menjadi kendala. Nah, itu yang kita bahas. Nafsu dalam pengertian yang bisa berpotensi negatif dan terkadang juga berpotensi positif. Jadi kita membahas nafsu itu dari sekian makna di dalam Al-Quran dan hadis. Kita akan fokus di dalam pembahasan ini bahwa nafsu yang disifati oleh Allah di dalam Al-Quran bisa nafsu ammarah, bisa nafsu lawamah, bisa nafsu mutmainnah. Kita akan membahas ini biar pembahasannya tidak terlalu melebar. Seperti saya katakan bahwa sepakat para salik itu dalam metodologi dan cara-cara mereka mengkaji tentang nafsu itu, bahwa nafsu ini memang menjadi sandungan. Ndaklah Ustaz, nafsu saya bisa diatasi. Ya, mungkin tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Tapi nafsu dalam arti berpotensi, yang banyak berpotensi kepada kejelekan atau amarah, ini yang menjadi halangan, atau lawamah yang kadang-kadang baik, kadang-kadang berbuat keburukan. Ini sejalan sekali, terima kasih. Ini sejalan sekali dengan firman Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Allah itu bersumpah 7 kali. Ada ulama yang mengatakan bersumpah 9 kali. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwa. Wa nafsi, demi jiwa. Nah, jiwa yang bisa berpotensi baik dan jiwa yang bisa berpotensi buruk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan di dalam nafsu itu fujuraha, ini fujur, sifat yang tidak baik, tughyan, melanggar, mengingkari, melawan terhadap perintah Allah, itu fujur. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha, yang baik, yang takwa. Qad aflaha man zakka, ini Allah bersumpah, qad aflaha man zakka, sungguh aflaha, mendapatkan keuntungan, atau aflaha, mendapatkan kemenangan, man zakka, siapa saja yang mensucikan dan membersihkan nafsunya. Tapi sebaliknya, waqad khaba man dassa, sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Nah, ini makanya nanti kaitan pembahasan nafsu itu asyirun wasaqbun, kata Imam Ghazali, sangat sulit dan memang sangat berat. Karena nafsu itu ada dalam internal hidup kita ini. Dan nafsu ini jalan saja.
jalan atau kendaraan saja bisa menuju Allah dengan baik dan bisa menuju Allah dengan tidak baik. Artinya tidak sampai jalan menuju Allah karena ada satu kendala ini yang tidak bisa ditundukkan. Oleh karena itu tundukkanlah hawa nafsu. Jadi tidak dimatikan, Pak. Kalau hawa nafsu dimatikan sampai tidak ngaji. Kalau nak selera, nak selera ngaji. Ini selingan karena masih bulan Syawal ya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf kehilafan dan kesalahan selama berkomunikasi, berinteraksi. Juga jenengan kalau ada khilaf dan salah sudah saya maafkan. Jadi ini masih mementun halal bihalal dan ini perdana perdana ya sudah mulai ngaji di mana tadi malam saya sudah mulai ngaji lagi. Maka tundukkanlah nafsu ini, karena ini musuh terberat. Ada hadis, bahkan ada yang mengatakan bukan hadis, qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Ada yang mengatakan ini perang Tabuk, ada yang mengatakan perang Badar. Kata Rasulullah, qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian semua telah kembali dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang akbar, yang besar. Para sahabat bertanya, perang Badar itu perang yang sudah menguras tenaga itu. Hanya dengan 313 melawan 1000 tentara bisa menang. Karena ada campur tangan Allah melalui malaikat. Tapi paling berat ya. Walaupun paling berat itu dan kita menang dengan jumlah yang sedikit umat Islam itu. Sahabat bertanya, kira-kira apa Rasul jihad yang paling besar itu? Mukhalafatukum al-hawa, menyalahi dirimu atau melawannya dirimu terhadap nafsu, keinginan-keinginan. Jadi musuh terbesar itu ya nafsu, yang perasaan kita. Ini yang harus kita awasi. Lalu bagaimana Ustadz? Bagaimana untuk khilah atau siasatnya dalam rangka menundukkan nafsu ini? Ada siasat nafsu atau khilah. Jadi ada cara bagaimana mensiasati nafsu. Saya tertarik sekali ini, ada definisi yang disampaikan oleh seorang Arab dusun, orang Arab pedesaan. Jadi tidak terlalu orang-orang pakar yang mendefinisikan nafsu ini. Imam Ghazali mengutip, yaitu seorang Arab dusun yang menyeru manusia kepada kebaikan. Ia berkata, Inna a'rabiyan da'ali lil insani bi khairin faqala qabatallahu kulla aduwwin lak illa nafsaka wa la yumkin ihmaluha bimarrah limakani daririha fatahtaju ila tariqin baina tariqaini turabbiha wa tuqawwiha biqadri ma tahtamilu fi'lal khair wa tud'ifuha wa tahbisuha ala haddin la tatamadda fa anta min amriha fi ilajin syadidin wa nadarin latifin. Kurang lebih begini artinya. Allah telah melumpuhkan semua musuh. Jadi Allah itu telah melumpuhkan semua musuh. Setan itu inna kaida syaitan kana dhaifa. Setan itu juga sudah lumpuh sebenarnya. Dan nafsu itu tidak bisa engkau lumpuhkan. Nah ini kata orang Arab pedesaan. Dan nafsu itu tidak bisa engkau lumpuhkan sama sekali. Karena yang melakukan kejahatan-kejahatan besar itu bukan orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang ininya yang pintar. Yang merancang peperangan itu orang-orang yang jago berpikir. Orang Israel ya, pinter-pinter itu, tapi digunakan untuk kejahatan Amerika ya.
Pinter-pinter. Makanya menjadi perdebatan sekarang tentang fatwa jihad internasional loh, kan menjadi perdebatan itu. Wallahu alam. Ya apa caranya? Jihad internasional. Padahal negara-negara muslim belum bergerak juga ya. Indonesia bergerak. Karena saking parahnya, saking tidak manusiawinya orang-orang Bani Israel dan konco-konco itu. Karena nafsu itu juga membantumu sebagai kendaraan dalam ibadah. Nah ini, nafsu itu juga membantu sebagai kendaraan dalam ibadah. Sampean ke sini kalau tidak ada nafsu ya tidak berangkat ke masjid. Tidak ada dorongan. Cuma alhamdulillah dorongannya itu posisi, yaitu yang takwa, bukan yang fujurah itu. Yang positif. Dan taat kepada Allah. Ya, jadi nafsu itu kalau tunduk taat, Pak. Nafsu itu kalau tunduk itu taat. Masalahnya kalau tidak tunduk itu liar nafsu itu. Liar. Makanya qad aflaha man zakka itu sungguh orang beruntung dan orang itu akan memperoleh kemenangan di dalam perjalanan menuju Allah, dia akan sukses. Memang adalah man zakka, yang terus menerus ya untuk mensucikan dirinya terus menerus. Ini sudah bulan Syawal, kita sudah tidak puasa. Bulan Syawal sudah tidak ada taraweh ya. Enggak ada taraweh, Pak. Bulan Syawal sudah tidak ada itikaf. Bulan Syawal sudah tidak ada tadarus. Semuanya tiarap. Ya mungkin dilakukan di rumah-rumah, Pak. Tidak usah sundan. Mungkin dilakukan rumah-rumah yang biasanya hatam 5 kali. Sekarang tinggal ya wallah alam. Karena inilah perjalanan nafsu. Nah, ini dalam kitab Durratun Nasihin, kitab klasik yang banyak dikritiki ya. Karena hadis-hadisnya memuat hadis yang dhaif. Ada ya Durratun Nasihin. Itu disebutkan di bulan Syawal itu, memasuki bulan Syawal tanggal 1, setan itu menjerit, gusar, marah karena umat Nabi Muhammad sudah diampuni semua dosanya. Iya, sudah barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah puasa, tsumma kharaju ila idihim, kemudian berbondong-bondong datang ke tempat sholat mereka, qad ghafartu lahum, sungguh dosanya sudah aku ampuni. Ini kata Rasulullah. Sehingga mendengar seperti itu gusar iblis dan saudara-saudara iblis, teman-temannya iblis itu. Sehingga dikumpulkan ya. Wajtama'a indahu ahlahu. Jadi semuanya itu dikumpulkan. Ada apa kok marah? Ada apa kok menjerit? Inna nukassiru, saya akan membunuh, saya akan menghancurkan siapa saja. Apa kata iblis? La syai'a, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Cuma ketahuilah, mulai dari 1 Syawal ini, dosanya umat Muhammad sudah beres, sudah diampuni oleh Allah. Disinilah kita itu kecewa. Terus bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Nanti kan tidak poso. Nah, sudah tidak kalau tidak puasa, kan makannya makan sembarang ya. Di sini nafsu mulai berkembang biak lagi. Karena nafsu itu makanannya sate, es oyen minumannya itu nafsu. Kalau ruh enggak. Ruh itu makanannya baca Quran, ke masjid, ya, zikir itu ruh. Mana yang dominan, ruh atau nafsu? Kalau nafsunya yang dominan, ya liar. Tapi kalau ruhnya yang dominan, itu kata Al-Qais mengatakan, arafat ruhi ruhaka. Ruhku itu sudah tahu tentang ruhmu. Artinya persahabatan yang lengket karena Allah itu dari hati ke hati, Pak. Ketemu saja senang, Pak. Ketemu saja senang. Karena kita salaman habis ngaji atau datang subuh ini, ketemu itu saya senang. Ketemu dengan orang-orang soleh itu Masya Allah, senang sekali. Kenapa? Karena ruhnya nyambung. Ruhnya nyambung. Karena kadang-kadang kita betah ya ngobrol itu dengan orang-orang soleh, betah sekali, enak. Iya Pak, pengalaman dengan kiai atau ulama-ulama seneng ya.
Nggak usah ngomong, longgo aja di depannya itu senang, Pak. Coba ambian. Datang kepada orang-orang soleh, orang-orang yang memang istiqomah, nggak usah bicara, duduk itu sudah berpengaruh. Ini dalam ilmu tasawuf disebut hikmah, hikmah, atau dalam bahasa Indonesia aura. Auranya itu nampak, Pak. Kadang-kadang ketemu orang yang kepingin saya berpaling, malas lek kau ngomong itu mah. Malas. Disinilah nafsunya sudah mulai tenang, nafsunya mulai tenang. Maka engkau membutuhkan jalan tengah dalam menghadapinya. Ya, jalan tengah, moderat berarti tidak terlalu frontal, tidak terlalu lembek, yaitu dengan merawat dan memperkuatnya sebatas kemampuanmu dalam mengerjakan segala kebaikan. Ya sudah, kalau kebaikan sebatas kemampuan kita, mastata'tum. Tapi kalau maksiat jangan sebatas kemampuannya, sebatas kemampuan saya, tidak boleh. Tapi kalau kebaikan itu mastata'tum. Ya, mastata'tum itu harus ada usaha, harus ada usaha sebatas kemampuan kita, karena kita itu manusia yang terbatas kemampuannya. Dan melemahkan guna melindungi diri dari sifat jahatnya. Nafsu tidak dapat engkau tahan dalam penjara dan kontrol yang ketat. Ini definisi ini dikatakan oleh orang Arab Bedui, orang pedesaan. Ya, yang intinya dia bisa mengendalikan. Ada dua kendali hawa nafsu, ya. Ada dua kendali hawa nafsu di sini sebutkan. Tsumma qad dzakarna fi amriha antul jimaha bilijamit taqwa wal wara lituhassila al faidataini jami'an. Jadi menurut kitab ini, kitab Minhajul Abidin ini, ada dua kendali yang bisa menundukkan nafsu. Yang pertama adalah takwa. Ini takwa. Para ulama itu secara umum memberikan satu ta'rif kepada takwa itu adalah al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu min nawahihi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu kan masih umum, Pak. Ya, melaksanakan semua perintah Allah nggak mampu kita, Pak. Nggak mampu. Menjauhi semua larangan Allah juga nggak mampu. Jadi definisi ini masih umum. Sehingga ketika Sayyidina Umar dikatakan ma hiya taqwa atau ma huwa taqwa, apa takwa itu Sayyidina Umar? Takwa itu, kata Sayyidina Umar, dikasih ilustrasi, kalau kamu berjalan di depan ada duri, kamu tidak lewat di situ, tapi kamu menghindar. Itu takwa, kata Sayyidina Jadi takwa itu yang menjaga diri, Pak. Ya, wakoya kiwikoya itu menjaga diri. Jadi ya kita waspada diri, menjaga diri itu sebagian dari perbuatan takwa. Ada yang mengatakan, Rasulullah katakan, ya Rasulullah, apa takwa itu? Rasulullah menjawab, at-taqwa wa huna. Takwa ini di sini, bukan penampilan takwa, Pak. Pakai surban, ini casing, Pak. Ini casing. Ya. Tapi biasanya casing ini kan mempengaruhi isinya, tapi tidak terlalu penting casingnya. Tidak terlalu penting, yang penting di sini. Jadi dulu itu tidak begitu, orang-orang salaf itu pakaiannya biasa. Saya pernah ketemu dengan profesor doktor di Makkah itu, dari Batak. Saya lihat kayak bajunya itu baju kuku biasa, sarungnya itu sarung murah-murah. Ya Allah, itu profesor doktor, Pak. Saya tanyakan ke jamaahnya itu, siapa itu profesor doktor, Ustaz? Sederhana. Oh iya, sederhana sekali, Ustaz. Dalam berpakaian. Ya, dalam berpakaian. Ya walaupun gagah-gagah ya tidak apa-apa. Ini kan hanya casing, hanya ya cover saja. Hanyakah yang lebih kita perhatikan itu, maaf ya bapak-bapak, hati kita ini. Hati kita.
Ya, hati kita. Bagaimana mengelola hati ini penting. Jadi yang pertama, kendalikan nafsu dengan takwa dan sifat wara. Nah, ya. Wara itu adalah sifat mataharraza minal haram atau mataharraza minal muharramat, yaitu seseorang yang bisa menjaga diri dari barang-barang yang dilarang Allah. Itu namanya wara. Bahkan tidak hanya itu subhat. Tidak hanya kepada barang haram, tetapi yang subhat itu dijaga. Suatu saat di dalam kitab Tazkiyatun Nufus karangan Imam Ghazali, juga karangan Ibnu Rajab Al-Hamdali, juga Ibnul Qayyim Al-Jauzi, dikatakan bahwa ada seorang ulama, Imam As-Sairosi. Suatu saat itu sholat di masjid, Pak. Sholat di masjid, dia dari perjalanan makan, sholat, kemudian dia ketika sujud duwe lugur dinar. Dulu kan mata uang bukan rupiah, kalau sekarang lah rupiah lah. Lugur, Pak. Ya, setelah lugur dia pulang, di jalan ingat, ya Allah, uangku rek kiri di masjid deh. Pulang, balik dia ke masjid, ada uang itu, Pak, tapi tidak diambil. Jangan-jangan tadi juga ada orang yang sholat di situ dua lugur. Ya Allah, sampai ke sana menjaga diri. Makanya sampean itu kalau turun dari masjid kok sandalnya hilang, nggak usah pakai sandal, Pak. Ini ono sandal situ, Ustaz, yang nggak tahu punya siapa. Jangan-jangan masih ada di kamar mandi, sampean gowo, ya nyikir aja wis. Itu namanya warok. Apalagi sandal yang ndak ada cari sing baru, itu ruwet juga. Jadi menjaga diri dari hal-hal yang haram, tidak hanya itu, tapi barang-barang yang subhat, yang masih samar. Kalau bukan miliknya ndak diambil. Ya, bang, mungkin umpama ada mangga di depan, ini kan bukan punya takmir ya, punyanya ya diambil. Tidak boleh. Kalau dulu saya mondok itu, di rumah kiai saya itu ada pelembak mangga, sering diambil biala anak. Saya tegur, itu milik kiai. Kau apa lo Ustaz? Jangankan mangganya, ilmunya dikasih. Repot santri itu. Itu kata santri itu ada ulima ridho. Wes Allah, pasti kiai ridho. Pasti kiai ridho. Wong ilmunya dikasih kok. Cuma belum. Wah, hebat ya santri meleng juga. Ya memang begitu. Nah, makanya orang santri itu memang harus bisa warok tadi. Ya, kalau bukan sandalnya ya tidak usah dipakai. Kalau bukan miliknya tidak usah dipakai. Umpamanya di depan sampean ada mangga yang masih sudah masak, yang dibawa oleh apa? Kelelawar atau oleh apa? Codot. Sampean enggak usah makan itu, bisa subhat itu. Jangan-jangan orangnya enggak rito. Tapi kan hal-hal sepele itu biasanya dijaga, apalagi hal-hal yang sudah jelas. Tapi sekarang enggak, jangankan yang subhat, Ustaz, yang halal itu sudah ruwet, repot itu. Repot. Jangankan yang halal loh, maaf ya. Jangankan yang halal, Ustaz, yang haram itu sudah rebutan. Jangan itu. Tidak boleh. Nah, kasihan anak putunya, kasihan cucunya. Saya kadang-kadang lihat di candi itu, Pak, kan ada truk ya, truk muat tebu. Itu kadang-kadang pilan diambil, Pak, diambil. Terus dikoncek ibu cucu nih, enak Pak, tebu manis. Nah itu kan subhat itu, punya siapa itu? Kan punya pabrik tebu itu. Engkau izinnya ke siapa? Nah ini kalau ingin menaklukkan nafsu, coba warok. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Ragulah. Saya kalau ke tempat ini gak enak. Contoh ya, Ustadz datang ke tempat karaoke, umpama ya. Ya itu kan tidak warok namanya Ustadz itu, karena mendekati sangkaan. Enggak, saya akan berdakwah. Iya akan berdakwah, tapi orang umum itu mengira, oh Ustadz loh karaoke, lihat karaoke ya. Itu namanya warok.
Tapi ketika ada ulama-ulama terjun ke sana, ya sudah, dia punya dalil masing-masing. Ada ulama terjun di pelacuran, ya monggo le aku subhan aku, gak iso aku. Saya pernah menjadi timnya Pak Karwo dulu. Ya, menjadi timnya Pak Karwo dakwah di tempat pelacuran. Ya ketika ngaji, ya apa di depannya ndak pakai kerudung. Ya ngono, Pak. Ya berarti ndak kuat. Berarti ndak sing kuat monggo. Ya, iya, Pak. Kadang-kadang Ustaz foto bersama. Ya le pakaiannya syariah, pakaiannya aku ngomong bukan duniaku, bukan dunia saya. Pernah, Pak, dikasih Pak Karwo dalam rangka ini apa pemusnahan doli. Nah, saya jadi timnya itu. Jadi tim untuk direkrut dai di situ. Masya Allah. Ya, ketika ngaji mari ikut operasi beda. Ketika ngaji beda, terus mari itu kerja lagi. Ya memang begitu, ya apa itu? Nah, saya tidak kuat, Pak. Ya, saya kan di hati kita itu ada marodun, ya. Ada marodun. Delok wong ayu titik wis ndak kuat ono gitu loh. Ono sing kuat. Tapi rata-rata gak kuat karena ayatnya jelas. Bagaimana, Pak? Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Ya mungkin. Ya sing kuat ndak, Pak. Warok, Pak, warok. Ya, menjaga diri dari sesuatu yang sangkaan-sangkaan tidak baik. Dulu kalau saya makan tidak pakai songkok, tidak pakai songkok gini, dimarahi dengan ayah saya. Pakai songkok, adabnya, subhanallah. Saya pakai songkok, Pak. Itu kan warok itu, menjaga diri, menghargai makanan. Kalau di pondok saya itu wajib pakai songkok itu. Syamsul Arifin Kasad itu. Kalau tidak pakai songkok disanksi, Pak. Ketemu keamanan tidak pakai songkok, ditangkap, Pak. Sampai sakmono, tidak usah disalahkan. Kok fanatik, Pak? Tidak usah disalah. Itu adalah bentuk kehati-hatian. Jajan pasar tidak boleh, iya kan? Kenapa? Bisa saja di jajan pasar itu tidak tahu cara membuatnya, sehingga yang najis kumpul sama makan di pasar. Kalau memang tidak terpaksa di warung, tidak boleh santri itu. Kenapa? Karena walaupun sendoknya itu bersih, kadang dilap dengan ininya. Iya, Pak, ya. Sama dasternya. Dah ibu-ibu. Kelihatannya sendoknya bersih. Makanya di dalam suatu cerita Pak Karno itu kalau makan di luar negeri tidak pakai sendok. Ditanya, kenapa Pak Karno? Karena saya tahu kesucian tangan saya. Wah, itu kan warok. Ketika saya ini tangan saya sendiri, saya tahu tangan ini suci dan bersih. Tapi kalau sendok belum tentu. Kelihatannya menggilap, tapi sudah dilap sama dasternya. Ya, lek dasternya dicuci. Lek dasternya sebulan tidak dicuci. Itu warok lah. Ini kata ulama. Kalau ingin bisa menaklukkan nafsu, coba ada dua hal, jaga takwa dan warok. Ya berat, Ustaz, ya latihan, ya latihan. Saya itu tadi itu juga tidak warok. Saya bawa sepeda motor, Pak. Sepeda motor, kalau bawa mobil kan rotok muter. Kalau sepeda motor dari lampu merah itu kan di sini kan bisa gane, itu kan tidak boleh. Gak oleh, ya Allah aku beristighfar. Ya Allah tidak boleh saya istighfar, ya Allah. Karena ini lebih cepat, takut lambat gaji, kan gitu kan. Tidak boleh itu, tidak warok itu. Ya sudah, istighfari saja, Pak, ya. Kan tidak boleh, Pak, ya. Melawan arah kan tidak boleh. Yang di sini ditutup, yang masuk kampung itu kan ditutup. Jalan ke sini kan tidak boleh sebelahnya melawan arus. Tapi itu sudah tradisinya begitu ya orangnya. Itu saya tadi istighfar, ya Allah saya istighfar, mau ngaji warok tidak. Nah, di sinilah, Pak. Nah, berarti masih nafsunya belum dikendalikan. Tidak mau yang jauh itu, tapi jadi jalan pintas tapi salah. Kalau ada polisi ditangkap tidak saya itu? 50.000. Ono lagu polisi itu, Pak.
Enggak boleh salah. Memang polisi itu kerjaannya suudon. Kalau ndak suudon ndak iso. Kayak le ustaz ndak boleh suudon. Polisi itu boleh. Karena kalau ndak ada suudon polisi, oh apik saja ya. Ndak ada mangsa yang ditangkap, Pak. Maaf ya, saya kadang-kadang diintip kok. Prakteknya tidak semua polisi, maaf, prakteknya kadang-kadang diintip. Saya juga pernah itu mau khutbah itu lewat juga gini, waduh kena ikan lambat gitu. Maaf ya, saya mau khutbah ke susu Pak, tak duit tak gelem Pak. Maaf ya, subhanallah. Maksud saya sudah cepat urusan. Lah saya pakai sogok kan tak warok juga itu. Ruwet Pak itu Pak. Ya. Kata imam itu, andai kata kamu tahu kesalahan seseorang secara detail, kamu tidak akan bermakmum di belakangnya. Ya, itu karena untung rahasia itu ditutup oleh Allah. Tidak berupa bau kata ulama. Lek maksiat kejelekan itu berupa bau. Ndak ono sing cedek-cedek nang saya. Maria. Untung tidak berbau maksiat ya. Maksiat, keburuan, ya, kelakuan jelek tidak berbau. 3 tindakan untuk menekan hawa nafsu dan eksesnya. Nah, di sini, ini. Wa qala ulama'una rahimahumullah innama tudallilu an-nafsa wa taksiru hawahu bi thalathati asya'. Sini ulama-ulama kita sepakat untuk menundukkan nafsu, untuk mengalahkan nafsu itu ada 3 cara. 3 cara sudah. Yang pertama dengan mengekang keras keinginan nafsu. Ya, dikekang. Sebab binatang yang bandel akan melemah apabila makanannya berkurang. Kalau diilustrasikan dengan binatang kalau tidak makan lemes, ya, lemes. Maka tenaganya akan berkurang. Ya seperti kita puasa kemarin kan lemes, banyak melakukan kebaikan karena lemes. Tidak mungkin lah orang berpuasa bermaksiat itu tidak mungkin. Jangan banyak untuk mukil saja. Kan ada kesempatan mukil itu banyak, bisa di kamar, bisa di mana. Tapi kan tidak ada, Pak. Memutuskan puasa dengan tidak ada alasan kan sulit kan. Berarti hati kita bersih pada saat itu. Tapi embu saiki. Yang kedua memberi beban beratnya. Jadi harus dilatih nafsu itu, dikasih beban yang berat. Sholat tahajud yang banyak, baca Quran yang banyak, zikir yang banyak, berteman kepada orang soleh yang banyak, sehingga nafsu itu tunduk. Nafsu itu tunduk. Yang terakhir memohon pertolongan kepada Allah. Nah ini memohon pertolongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi karena setan pun itu berkolaborasi dengan nafsu. Ini saja Pak, kajian kita sudah selesai. Ini terakhir ini perkataan Nabi Yusuf ya, yang digoda siapa Pak? Apanya? Sulaikha ya. Berarti perempuan itu goda disik berarti. Al-Quran apa tapi perempuan kan malu Pak, goda disik kan malu. Tapi biasanya diamnya itu maunya biasanya. Jadi ini perkataan Nabi Yusuf, aku tidak bisa membebaskan nafsu karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, ini yang kita nafsu mutmainnah ini yang diberi. Nah, selesai Bapak tentang nafsu. Kajian berikutnya insya Allah tentang solusi-solusi dalam kehidupan babut ya. Monggo. Nah, ini sudah selesai kajian kita. 4 hal yang mengganggu manusia di dalam dekat kepada Allah. Yang pertama harta, yang kedua komunitas, yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Sudah tuntas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan keliru khilaf dari saya pribadi. Kalau ada benarnya mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.